fi bayani, di dalam menjelaskan as-saumi, tentang puasa, asy-syari'ati wa thariqati, puasa syariat dan puasa thariqah, puasa esoterisme ataupun puasa eksoterisme, puasa batin ataupun puasa zahir. Nah, kita akan lihat apa sih puasa syariat. Shaumus syariati, puasa syariat adalah ayumsika anil makulati wal mashrubati, Anda menahan dari perkara-perkara makan dan minum, wa'an waqa'id nisa'i fin nahari, itu hanya sebatas puasa syariat, tidak makan, tidak minum, lalu kita tidak berhubungan dengan istri kita. Hanya 3 itu. Hanya tentang perut ke bawah, hanya tentang perut ke bawah yang pernah kita bahas. Nah, puasa syariat ini ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk zahir kita. Yang pernah kita bahas, ketika kita berpuasa secara zahir kita mendapatkan manfaat, yaitu dengan detoksasi. Ada yang namanya detoksasi. Ketika tubuh lapar, maka di dalam diri kita ada sel-sel mati yang dimakan oleh sel-sel yang lainnya. Artinya menyehatkan tubuh kita secara fisik. Itu manfaat. Jadi ketika kita berbicara hakikat, berbicara sesuatu yang alam atas, maka jangan pernah melupakan alam zahir. Maka Islam itu disebut agama kafah. Udhulu fisil mikafah, ketika apa? Ketika kita mampu menggabungkan keduanya, antara zahir dengan batin. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Wa ana shaumut thariqah, dan adapun puasa thariqah, bahwa ayumsika an jami'i a'dha'ihi al-muharrimati wal malahiyah wal zamaimi mislul uzubi wal kibri wal bukhli wal ghairu dzalik. Adapun puasa secara thariqah, secara batin, Anda menahan dari seluruh anggota badan Anda dari perkara-perkara yang diharamkan, wal manahiyah, dan perkara-perkara yang dilarang, wal zamaimi, dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Mislu, seperti halnya al-uzubi, seperti halnya ujub. Nanti kita jelaskan cara melepaskan ujub dalam diri kita seperti apa dengan metode puasa. Wal kibri, dan kibr, wal bukhli itu adalah kikir, wal ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, saya akan ajak kita mengelaborasi penyakit-penyakit mental yang menjadi sumber dari segala dosa yang ada dalam diri kita. Dan ini harus kita tahan, karena ini pintunya. Ada sekitar 6. Ya, kalau Tuhan saya menyebut 1, 2, 3. Nah, kita akan masuk kepada Ra'isul Dzunub. Ya, Ra'isul Dzunub itu pimpinan-pimpinan dosa. Dari sinilah ya dosa itu tercipta. Yang saya namakan dengan pilar ego. Yang pertama adalah asyahwat. Pilar ego. Nah, ini adalah sumber dari dosa. Ya, sumber dari dosa. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah ghadab, yang ketiga al-kibru, yang keempat al-bukhlu, yang kelima al-hirsu, yang keenam al-hasadu, yang ketujuh adalah ar-riya. Ternyata ya, pilar ego ini bisa lepas dengan puasa.
ke-6-6-nya bisa lepas, ayat ke-7-7-nya bisa lepas dengan puasa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam, wahai orang-orang yang telah memiliki iman, kutiba telah kami wajibkan, alaikum kepada kalian semua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Artinya apa? Ini adalah permasalahan yang juga dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Penyakit apa? Penyakit ini semua. Kalau kita baca misalnya dalam perjalanan kisah Bani Israil, perjalanan kaum Samud, permasalahannya cuma ini: syahwat, ghadab, al-kibru, al-kufru, fear, greedy, ilmu dan sholat. Ini permasalahan sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita diberikan perintah puasa untuk apa? Untuk menghilangkan ini semua, pilar ego ini. Karena puasa yang kita pahami bersama-sama bahwa puasa adalah al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Menahan dari unsur-unsur ini. Menahan dari syahwat, menahan dari anger. Ini tujuan puasa itu kesini sebenarnya. Ini puasa batin itu mempuasakan sifat 7 dalam diri kita, ini harus kita tahan. Karena dalam diri kita ini pasti ada semua ini, gak mungkin enggak. Pasti ada desire, kehendak, keinginan, pasti ada. Godol pasti ada, gak mungkin enggak ada. Dan ini makanan sehari-hari kita. Ada lagi al-kibru pride. Apalagi kalau kita belum mengerti konsep aku yang sesungguhnya. Yang main pasti ini, baik dari segi duniawi ataupun dari segi spiritual. Kita melakukan ini, melakukan itu, begini dan begitu. Ternyata tujuan utamanya untuk apa? Untuk mempertebal pride kita, keakuan, kebanggaan. Nah, setelah keakuan dalam diri kita ini menumpuk, akhirnya apa? Akhirnya al-bukhlu, kita nahan. Kenapa takut? Besok Allah nggak kasih rezeki sama kita, Allah absen besok gitu. Akhirnya kita tahan. Nah, makanya ini dinamakan dengan fil al-bukhlu, itu adalah fil ketakutan. Nah, setelah al-bukhlu ini terus menerus dalam diri kita ada, akhirnya kita apa? Greedy. Apa itu greedy? Al-hirsu, ingin mendapatkan rezeki orang lain, ingin mendapatkan nikmat orang lain. Mata kita jelalatan, jadi ke kanan, nggak pernah puas, selalu ingin melihat orang lain. Dan dari sini akhirnya ilwil hasad, melihat pencapaian orang lain lebih dari kita. Pada puncaknya kita akan memakai jubahnya Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan arya, show up. Nah, bagaimana cara menghilangkan 7 penyakit batin dalam diri kita? Maka kita akan masuk kepada pembahasan yang lain. Yang pertama kita akan bahas syahwat dulu ya. Ra'sus syahwati yuqta'u bil iqlali was-sawmu yuqallilu syahwati. Nggak ada di kitab itu. Ini ziyadah penambahan. Syahwat, desire, bisa dihilangkan, bisa diyuqta'u, dipotong dengan apa? Mempersedikit. Ya, mempersedikit. Apa yang dipersedikit? Wasaumu yuqallilu syahwati. Dengan kita berpuasa sebenarnya kita sedang mempersempit gerak syahwat ini. Bil imsaki, dengan menahan, awit tarki ataupun melepas.
Melepas apa? Melepas kebiasaan kita sebenarnya. Sebelum kita memasuki bulan puasa, kita mau makan aja, mau minum aja. Artinya kita tidak pernah mengkontrol diri kita. Kita mau melakukan ini langsung aja kita lakuin. Makan aja, minum aja. Artinya apa? Akhirnya tidak pernah ada dalam diri kita itu self control. Syahwat bisa dikontrol ketika apa? Ketika kita mengurangi jatah makan dan minum seperti itu. Dari situ. Karena syahwat itu akan liar ketika apa? Suplai dari perut itu penuh. Coba nih kita kita lihat pada realita dunia. Kita main ke pelosok desa, yang di sana kehidupannya bertanya. Tanya sama kita, keinginan Bapak simpel gak keinginannya kira-kira? Simpel orang-orang desa itu. Tapi kalau kita main ke Jaksel, ya, orang Jaksel kita tanya, yang dari segi ekonomi udah beres, perutnya udah kenyang, Pak. Tanya sama kita, keinginannya aneh-aneh. Atau kita lihat negara-negara maju, Amerika misalnya ya, itu gender itu bukan dua. Kita tahu kan laki-laki, tapi kalau di negara-negara yang sudah makmur, gender itu berapa? 17. LGBTQ apa tuh? Banyak. Jadi untuk mempersingkat atau untuk mempersempit ruang gerak syahwat, kita harus mendinginkan ruang penyimpanan kita itu dengan apa? Mempersedikit makan. Cuma kalau kita lagi puasa, kita hanya pengen apa? Cuma satu jawaban, pengen maghrib udah nggak ada. Leles. Gua tahu ini salah kita juga nggak pati ini. Pengen cuma satu ajar maghrib. Kita benar-benar soleh merindukan ajar. Kira-kira cuma satu pengen. Tadi ketika sudah buka, sudah makan, nah itu mulai lagi aktif lagi kan. Keinginan panjang kita beli baju lebaran, inilah segala macam. Jadi dengan puasa sebenarnya kita sedang mempersempit ruang gerak syahwat itu tadi. Nah, idza kana imsaku 'anil muftirati hadza saumul umumi al-qani'u bil ismi. Apabila kita hanya menahan dari sesuatu yang mampu membatalkan kita seperti makan dan minum, ini adalah puasanya umum. Kebanyakan orang yang puas dengan sesuatu yang terlihat formalitas. Tapi ada puasa yang naik level lagi nih Pak ya, naik level lagi. Idza kana imsakuhu minal jawarihi salas. Apabila kita sudah mampu menaikkan level puasa kita untuk menahan apa? Menahan dari anggota tubuh kita yang tiga ini harus kita tahan agar kita naik kelas. Nah, al-ainu bifudulin nazar, mata dari banyaknya melihat. Karena ketika kita melihat timbul apa? Waduh. Khayalan. Segala rupa khayalan. Kita naik motor, naik mobil jalan, melihat cewek seksi, yang main siapa? Mata akhirnya naik ke otak. Traveling kan? Browsing. Ada mesin pencarian Google Bang. Itu otomatis itu. Atau kita melihat tetangga kita punya ini punya itu, traveling. Nah, makanya mata puasakan dengan apa? Dengan qillatul nazar, mempersedikit melihat. Lebih baik tidur barangkali. Makanya lebih baik Tidur. Iya. Enak. Ya mempersedikit, memperbanyak tidur. Karena mata ini adalah gerbang menuju syahwat. Ya, mata gerbang menuju syahwat. Maka dalam konteks Quran dinamakan dengan Ghalbul Basar. Apa itu Ghalbul Basar?
menjaga pandangan. Karena betapa ruginya Pak, kita lagi di jalan nggak refleksi, ngelihat cuma 5 detik Pak, tapi dia bakal tinggal dalam pikiran kita bertahun-tahun. Mama itu belum ya. Ya dia mondok di kepala juga kan. Sampai dipakai lebaran tuh masih enak juga. Bahaya pandangan itu. Sekali kita melihat, dia akan tetap tinggal dalam pikiran kita bertahun-tahun, dia mondoknya dan akan menyita energi kita memikirkan sesuatu yang tidak ada. Itulah mata, bahayanya mata itu. Maka kata Abi Yazid Al-Bustami, perempuan telanjang dengan tembok bagiku itu sama saja. Perempuan telanjang dengan tembok bagiku sama apa? Desire sudah tidak main. Abi Yazid jadi melihat sesuatu ya udah, tidak merefleksikan desire-nya gitu. Kalau kita kan enggak, tertutup sekaligus, tertutup saja kita Nyari-nyari. kasyaf kan? Kita salah kasyaf. Kasyaf ya mungkin. Salah kasyaf gitu. Salah. Asapnya kena gituan lagi. Bahaya itu, bohong. Makanya jaga pandangan. Tapi zaman sekarang itu zaman medsos kan. Oke kita kan kemana-mana, tapi gawai kita yang kemana-mana. Lihat ini, lihat itu, akhirnya banyak traveling. Nah kalau kita sudah banyak travelingnya, sesuatu yang menjadi milik kita itu jadi nggak indah. Rumah jadi nggak indah, Istri jadi nggak. kayaknya ke situ. Dibandingin sama habis Hollywood terus nih, Abang Tito. Itu bahayanya. Akhirnya menjadikan kita kufur nantinya. Paling cantik sih. Ya, akhirnya menjadikan kita kufur. Nah, yang kedua yang harus kita tahan kalau kita ingin naik kelas, wal udhunu bi fuduli sima'i, telinga dengan menyedikitkan mendengar, kurang-kurangi mendengar hal-hal yang tidak penting. Kenapa? Ketika kita mendengar sesuatu, informasi itu akan diolah oleh diri kita sehingga nanti buahnya adalah desire, hawa atau syahwat kita. Kita mendengar keluarga yang ideal itu begini, istri yang ideal itu begini, suami yang ideal itu begini. Diolah oleh desire kita, sehingga menyebabkan kenyataan itu tidak seindah lagi yang kita rasakan dulu. Jadi berbahaya. Nah, walisani bifudil kalami, lisan, mulut jaga sama kita agar tidak apa, tidak fudulil kalam, tidak banyak bercakap. Berbicaralah sesuatu yang memang manfaat. Orang karismatik adalah mereka yang tahu menempatkan kapan berbicara, kapan diam. Orang karismatik adalah mereka yang tahu kapan speak up, kapan diam. Ketika kita banyak berbicara, banyak energi yang kita keluarkan, sehingga banyak kebocoran energi dalam diri kita. Nah, pada saumul khusus, ini adalah puasanya orang khusus. 3 ini jaga sama kita: mata, telinga, sama lisan. Bukan mulut, lisan. Kalau mulut itu kaitannya dengan makan dan minum. Lisan yang harus kita jaga sebagai panca indrawi. Ini 3 nih. Setelah kita menahan makan dan minum serta berhubungan badan, tahan 3 ini lagi, jadi 6 total itu. Makan, minum, berhubungan badan, melihat, mendengar, berbicara. Tahan nanti. La ya'malu hadza illa ahlul qaul.
Yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang yaqazah. Apa itu yaqazah? Orang-orang yang sudah awareness, yang sudah sadar. Jadi kita naik dari level mukmin naik ke ahlul yaqazah. Orang-orang yang sudah sadar. Bisa dilatih, ya bisa dilatih mulai besok. Kalau sekarang lah. Nah nanti dari sini masuk kepada sesuatu yang lebih dalam lagi. Kalau ini ranahnya ranah pertengahan, ada ranah yang lebih dalam lagi. Tapi ranah yang lebih dalam ini tidak bisa kita lalui kecuali melalui 3 itu. Itu puasa batin. Jadi puasa batin itu adalah kita mampu mendiamkan seluruh pikiran perasaan kita untuk hadir di saat ini. Wal afkari dan afkar, pemikiran-pemikiran kita yang liar. Wal khawatir, lintasan-lintasan batin. Karena khawatir ini adalah gerbang menuju apa? Ketakutan, menuju ketidakpuasan itu khawatir. Kita berada di villa ini yang indah, yang nikmat. Ketika pikiran kita terus-menerus kita respon, maka ini tidak lagi indah. Lebih indah kasur Palembang. Kasur Palembang jauh lebih indah. Tapi di rumah kita jauh lebih indah karena bisa tidur. Itu bahayanya afkar itu menyebabkan kita tidak hadir saat ini. Nah, ini kita puasakan, tahan sama kita untuk benar-benar hadir di momentum saat ini. Wal wasawis. Apa wasawis? Was-was. Karena was-was itu merupakan denyut kehidupan kita. Lagi di keramaian, kok bisa-bisa kita bengong sendiri? Ya, lagi di keramaian kita bisa bengong sendiri. Kenapa was-was yang kita respon? Jadi afkar, jauhan, khawatir, was-was itu akan tetap ada dalam diri kita. Bukan berarti ketika kita sudah tersadarkan, tercerahkan, ini nggak ada, cuma kita tidak respon. Karena ini bersifat al-wahmu yang kita bahas di rumah Abah Tito. Jadi kita sudah tidak merespon sesuatu yang ilusi. Yang kita respon adalah sesuatu yang bersifat realitas saat ini, bukan sesuatu yang ada dalam pikiran. Karena ini nggak ada al-wahmu, monkey mind. Kita diamkan. Karena monyet itu akan diam ketika kita nggak kasih makan. Awalnya dia gerak. Tapi ketika kita diamkan, dia udah diam. Akan nurut sama kita. Makanya saumu khusus. Ini adalah puasanya orang yang sudah levelnya khusus. Layak malu waspodo. Dia sudah aware, eling dan waspodo. Semarang gitu tuh, Semarang Jawa kan gitu. Ada bacaan bawahnya eling dan waspodo. Nah, ini orang-orang sudah mencapai eling dan waspodo. Jadi tidak hanya mempuasakan zohirnya, tapi dia sudah mampu mempuasakan batinnya. Tidak terpinjut oleh sesuatu yang berbentuk waham itu. Itu untuk mempuasakan yang pertama syahwat, desire. Kita masuk kepada pilar yang kedua, godok, ya. Anger. Bagaimana sih cara mempuasakan anger? Nah, Rasul ghadabi yuqta'u bil hilmi wa tahallumi. Mempuasakan godok dengan cara apa? Yuqta'u, diputus akses marah dalam diri kita dengan apa? Bil hilmi. Yang kita kedepankan itu sifat hilim, lemah lembut. Hilim itu apa? Kita bisa marah pada bawahan kita, pada teman kita, pada pasangan kita bisa marah karena kita punya kuasa.
Tapi yang kita kedepankan bukan marah kita, namanya al-hilm, lemah lembut itu yang kita kedepankan. Jadi bisa membalas, tapi kita malah menunjukkan sesuatu yang lain, yaitu al-hilm. Watahallumi atau watahallumi. Watahallum itu mencoba untuk bersifat hilim. Jadi kita sebenarnya angle marah gitu. Cuman yang kita lihatkan sesuatu yang lain gitu. Jadi kalau yang tadi itu al-hilim itu memang benar-benar karakternya itu lembut. Nah, yang kedua, watahallumi adalah dia mempunyai sifat marah yang lebih dominan, cuma dia memperlihatkan sesuatu yang lainnya. Jadi ibadah pura-pura hilim. Wahuma, dan keduanya fi makna sobri, ini merupakan satu akar makna dari sobar atau sabar. Ya kalau al-hilmi itu tadi artinya sobar. Nah kalau watahallumi artinya watasoburi. Tasobur itu berpura-pura sabar. Yang berpura-pura sabar. Biasanya berpura-pura sabar tuh gini. Kita lagi ada tamu, anak kita minta duit, kesel gak gitu? Kesel gak? Pengen jajan, tapi kan kita menampakkan yang baik ya. Nah itu tasobur dong. Sebenarnya kita kalau nggak ada tamu gimana tuh bang? Disuruh dia lagi dengan kalau kiboke. Ya dibanding sama kita kalau nggak ada tamu. Kalau ada tamu kan mau nggak mau kita bersifat sabar. Nah kayak gitu. Ya tasobur namanya. Tasobur. Kalem gitu. Dan anak kita tahu lagi kapan pintar, anak yang pintar ya bang itu. Pintar kan? Bisa pintar kan? Itu saya pintar. Dia tahu langsung. Oh, kalau ada tamu bapakmu lah ya. Mau yang terbaik itu. Jangan minta duit, minta beli motor dikasih motor gitu. Jaim kan ada tamu. Oh ya nanti transfer sama bapak gitu. Ada tamu. Nah itu tasobur, berpura-pura sabar. Nah itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Wasaumu. Nah sedangkan puasa apa kaitannya dengan godok? Nah puasa nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Kama fil hadis, sebagaimana yang harus diriwayatkan dalam satu riwayat hadis. Sabar itu kan al-imsak juga sebenarnya, menahan. Kita mampu makan, mampu minum, tapi kita tidak melakukan itu. Kita kelaparan bukan karena ada makanan di rumah. Justru bulan puasa adalah bulan perayaan makan. Di kulkas kita tuh penuh. Yang tadinya nggak ada marjan ada marjan. Yang tadinya nggak ada kornet ada segala. Kulkas itu tiba-tiba penuh. Kalau selain bulan puasa tuh paling adanya air kok. Air putih. Sama apa? Es batu. Jadi cuma ngabisin ini aja, ngabisin listrik doang. Dalam cuma itu doang. Tapi bawang tomat lah tambahin. Tapi ketika bulan puasa penuh. Kenapa kita lapar? Bukan karena kita kurang makan, Pak. Justru banyak makanan kita menahan lapar. Nah, itu yang dinamakan dengan al-ghadab. Jadi ghadab itu sebenarnya kita mampu untuk marah karena itu adalah istri kita, karena itu adalah bawahan kita, karena itu adalah orang yang di bawah kita, adik kita, ke siapa. Tapi kita menahan untuk tidak melakukan seperti itu. Nah puasa ngajarkan seperti itu. Dan dengan puasa ini kan copot satu persatu karakteristik yang kurang baik. Nah sekarang kita masuk kepada yang ketiga, pride. Rasul kibri yuqta'u bit-tawadu. Nah, pride bisa hilang dalam diri kita dengan cara taat tawadu. Tawadu itu bukan, kita sering mengartikan tawadu itu begini, ini kesalahan fatal sebenarnya. Ada orang kita pura-pura
Masya Allah. Banyak kayak gitu di majlis-majlis banyak kan kayak gitu. Ya kan? Orang datang cium tangan. Apa itu banget? Gua. Seakrab, sekenal. Sotoy. Bukan tawadu. Tawadul namanya wadul. Tawadul. Banyak orang masalahnya gitu. Kita tahu sampai ke bawah kan? Sampai ke bawah. Tarik. Itu bukan tawadul, bukan gitu. Tawadul itu dari awal melihat orang lain sama, sehingga kita tidak perlu merendah gitu. Kalau kita perlu merendah melihat orang lain, artinya kita sombong. Kita harus merendah. Jadi tawadhu dari awal kita melihat orang lain itu sama, tidak ada bedanya dengan kita. Akhirnya kita tidak merendahkan apapun ya. Karena sedari awal kita egaliter. Kalau kita melihat orang lain, harus buat tawadhu ini. Nanti kita melihat kita lebih atas dibanding orang. Terus akhirnya berlaku konsep seperti itu. Lebih kehandap itu turun. Karena banyak jamaah aja saya begitu. Kalau nggak ada juga bakal begitu. Benar. Ada yang videoin. Yang videoin benar. Ada viral luar biasa akhlak. Akhlak ulama. Akhlak guru-guru kita. Gitu. Tapi kalau melihat orang yang di bawahnya biasa aja kan? Biasa aja kan? Itu kesalahan fatal. Tawadhu adalah melihat orang lain kita harus merendah. Artinya sedari awal dia merasa lebih tinggi, sombong namanya. Nah puasa mengajarkan kita tawadhu. Nah wasaumu yu'allimuna hubbul adli. Puasa mengajarkan kepada kita untuk apa? Lebih cenderung kepada keadilan. Wal musawati, lebih mengedepankan persamaan nilai. Nah, wa yuqawwinu, dan menjadikan kita atifatar rahmah, mempunyai sifat emosi yang ulas asih. Itu puasa. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita lapar. Ketika kita puasa, kita lapar. Yang mana hal ini mungkin tidak pernah kita alami saat kita puasa. Pengen makan, ya udah langsung makan. Lapar langsung makan. Ketika kita lapar, kita merasakan penderitaan orang-orang yang kelaparan juga. Oh ternyata lapar tuh begini nggak enak. Lapar tuh menyiksa. Akhirnya kita mampu merasakan penderitaan yang sama dengan orang lain. Jadi puasa itu mengajarkan nilai persamaan, yang mana ini tidak bisa kita rasakan ketika kita di luar puasa. Akhirnya kita apa? Tawadhu. Ada sisi rasa yang sama dengan orang lain. Akhirnya kita paham bahwa kita dengan orang lain itu sama. Kita dengan orang lain itu sama. Engkau adalah aku yang berbeda. Atau kau adalah aku dalam bentuk dan rupa yang berbeda. Itulah yang diajarkan oleh puasa. Ketika lapar nggak enak, orang lain itu sama nggak? Sama merasakannya. Ketika kita dicubit nggak enak, orang lain itu sama dicubit ya. Ketika kita dikasihani, diberi sesuatu enak, berarti orang lain pun merasakan keenakannya. Akhirnya kita merasakan hubungan emosional dengan orang lain. Dari mana lahir sifat arogansi? Dari mana lahir sifat semena-mena? Karena dia tidak pernah merasakan penderitaan orang lain. Coba ya kita misalnya bertamu ke rumah orang nggak punya, dari segi ekonomi nggak punya, tapi ketika kita datang itu semua disuguhi sama dia. Iya.
Bener ya? Lebih hormat mereka itu. Kopi Ranginang keluar tuh bubuk-bubuk lagi. rasa ya bungkusnya aroma ya ranginang sebenarnya di luar saat apa kita bertamu ke rumah orang yang nggak punya. Tapi ketika kita bertamu kepada orang yang punya jas, kenapa? Karena dia merasakan semua orang udah kenyang seperti Iya, iya. ya nggak? Coba aja jajan. Masalahnya teman-teman kita pakos gitu lah. Tapi biasa seperti itu. Kalau kita bertamu ke rumah orang nggak punya, itu semua dikeluar-keluarin. Karena dia merasakan lapar itu nggak enak. Iya. Dia takut orang lain sedang dalam kondisi. Kenapa? Diaya-ayakeun, Tapi kalau kita bertamu ke rumah orang yang punya, hanya kenapa dia melihat orang lain sudah kenyang seperti saya. Puasa mengajarkan nilai apa? Hubul adli, cinta kepada keadilan. Dari mana konsep keadilan lahir? Dari konsep sama rasa itu tadi. Orang lain adalah aku dalam bentuk yang berbeda. Nah, puasa mengajarkan untuk melepas pride ini tadi. Akhirnya kita dari awal sudah tidak melihat orang lain itu berbeda sama dengan kita. Namanya nilai egaliter, kesetaraan. Nah, Rasul Bukhari yang keempat ya. Cara menghilangkan al-bukhlu dalam diri kita ketika kita berpuasa dengan apa? Bil infaqi wal qanaah. Dengan cara infak, mengeluarkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Dengan apa kita bisa infak? Dengan cara qanaah. Apa itu qanaah? Good enough, merasa sudah cukup. Karena puasa itu mengajarkan begini, kita 14 jam berpuasa. Yang kita cuma makan bala-bala, buras, minum, ya, 10 menit, akhirnya kenyang. Tambahan yang kadang-kadang. Kita beli ini beli itu, pada masih banyak yang kemakan, si ibu-ibu biasanya kan berburu takjil, beli ini beli itu, akhirnya nggak kemakan. Tapi hanya dengan buras, bala-bala, selesai, kenyang. Sama kita. Kita merasakan laparnya panjang kan. Nah itu yang akhirnya kita menyadari bahwa yang ribet itu bukan visi, yang ribet itu sesuatu yang di dalam diri kita. Apa itu? Monkey mind itu tadi, syahwat. Beli ini, beli itu, beli ini. Seperti hanya lebaran lah. Kita jadi awin kue ini, baju ini, ngecat rumah segala macam. Wah, udah indah, ya. Dicek out semua tuh yang ada dalam keranjang. Begitu hari lebaran tiba, ternyata nggak ada satu orang pun datang ke rumah itu. Mertua pun nggak datang. Sakit gak? Yang ribet siapa sebetulnya? Kita. Pikiran tuh ribet. Pemikiran itu mempunyai prinsip begini, harus begini. Itu pikiran. Ya, pikiran itu satu punya prinsip yang membuat diri kita merana terus. Dia mempunyai satu namanya satu fatwa, namanya adalah harus begini. Lebaran itu harus begini. Padahal ya, menetapkan. Padahal hal ini sering kita alami kan. Ketika lebaran biasanya apa? Bahkan ya ketika kita ikut takbiran, tidur kan, kita habis tidur kan. Orang kemarin kita bingung mau kemana ya itu. Sering ya. Apalagi udah gede-gede gitu. Udah gak ada yang ngasih duit. Memutar juga. Gak ada yang mersen lagi udah. Ya udah dipintain duit gitu kan. Ayo diam di rumah. Ya, orangnya pakai baju bagus kan. Ini pakai baju partai. Yang membuat ribet itu sekali lagi adalah pikiran. Dan ini selalu kita ajak
dialog pikiran ini. Kita masukkan pada agenda kehidupan kita. Gitu. Akhirnya hidup kita banyak ribetnya. Harus begini, harus begitu. Ternyata begitu kita rasakan, biasa aja kok, nggak gimana. Sehingga kita melupakan esensi yang terdalamnya, la'allakum tattaqunnya nggak dapat gitu. Kita fokus pada sesuatu yang seremonialnya. Jadi boleh kita beli baju lebaran, bermewah-mewahan di saat bulan di Idul Fitri. Ketika apa? Ketika kita mendapatkan la'allakum tattaqunnya itu tadi, perayaan namanya. Perayaan kita mendapatkan kesadaran baru, itu boleh. Sebagai simbolisasi kita menjadi manusia baru, pakai baju baru gitu. Simbolisasi sebenarnya. Simbolisasi kita menjadi manusia yang tercerahkan, manusia baru. Akhirnya kita beli baju baru. Nah, akhirnya kan kita melupakan sesuatu yang substansial kan. Gitu. Nah ini banyak kita alami. Salah kaprah ini. Salah kaprah. Nah ketika kita menyadari bahwa yang ribet itu pikiran, pada prakteknya jiwa kita atau diri kita itu nggak butuh-butuh amat terhadap apa yang sudah kita beli ya gitu ya. Akhirnya kita mempunyai satu good enough, itu di qanaah. Nah dari qanaah ini kita mampu ngasih gitu ke orang. Karena kan biasanya kita dalam sehari sebelum bulan Ramadan itu kita makan 3 kali kan. Pagi, siang, ada siang yang tidak kita makan. Harusnya kita mempunyai duit lebih bang. Ya, harusnya kita mempunyai duit lebih karena jatah makan siang kita nggak ada kan. Iya. Nah jatah siang itu harusnya kita kasih ke orang gitu. Harusnya. Tapi pada prakteknya lebih pengeluaran kita di bulan Ramadan, bener nggak? Ibu-ibu bener nggak ibu-ibu? Bener, kenapa? Hawa nafsu yang kita gedein. Paham ibu-ibu ya? Paham gitu. Cuma mempraktekannya susah. Ya harusnya jatah siang itu bisa kita share, kita kasih ke orang lain yang lebih isep, yang membutuhkan. Bahkan Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ma ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan itu amat sangat ajwad. Ajwad itu amat sangat dermawan saat memasuki bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti angin, ibaratnya kalau saat memasuki bulan Ramadan. Jadi di sebelum bulan Ramadan Rasulullah dermawan. Nah ketika memasuki bulan Ramadan amat sangat dermawan gitu. Jadi dulu kita mungkin sering bermaksiat menggunakan uang kan. Apa sih maksiat yang gratis? Nggak ada, pasti menggunakan uang. Mau gibah aja kan harus ngopi dulu kan, pakai duit kan. Rokok lagi. Ada rokok kan, kafe lagi. Apa anteng malah. Gibahnya pada anteng. Nah, ketika dulu di masa dulu kita banyak melakukan maksiat dengan duit. Nah, ketika kita ingin berubah, maka gunakanlah duit itu untuk hal-hal yang baik sekarang. Itu cara menutup tobat dengan duit itu tadi. Kalau dulu duit kita gunakan untuk maksiat, sekarang kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Cara menutupnya. Nah kadang kita ini adalah manusia yang freak, yang aneh. Aneh itu begini. Ya. Di zaman dulu kita mempunyai dosa sosial. Dosa sosial. Ketika kita melakukan dosa, dampaknya banyak untuk orang banyak. Terus kita ingin bertobat kepada Allah. Nah kita hanya mencukupkan lewat apa? Lewat istighfar, lewat tangisan. Itu enggak apple to apple, enggak seimbang. Harus dibarengi oleh sesuatu yang kita
milik yang kita miliki kita keluar. Gunakan untuk mereka. Artinya dosa sosial harus kita tambal dengan kebaikan sosial. Bangun jalan lah, bikin jalan aspal gitu. Ya, dosa sosial harus ditambal dengan kebaikan sosial. Sosial juga ya. Nggak bisa kita ngeram di rumah nangis, nggak bisa. Kenapa dosa kita lebih banyak ternyata dosa sosial. Contoh misalnya koruptor udah nyolong di negara puluhan triliun, terus begitu ditangkap KPK bisa pakai peci ya. Kenapa sih harus pakai peci? Bingung saya. Kenapa sih gitu ya? Supaya hukumannya dikurangin, alim orang. Lalu setelah dia masuk UI, ya, dia hanya mengkhususkan diri kepada hal-hal yang berbau mahdoh, sholat, itu nggak bakal bisa ngurangi dosanya. Dia harus mengembalikan apa yang sudah diambil dan harus bekerja untuk kegiatan sosial. Gitu. Jadi dosa sosial bisa hilang oleh Sosial kebaikan sosial. Dosa pribadi ya kita tinggal nangis kepada Allah ya beres. Ini kebanyakan kita hanya fokus pada sesuatu yang bersifat makhluk saja, lupa kepada sesuatu yang bersifat ijmaiyah atau sosial. Yang kelima sekarang ya, al-hirsu. Yang berapa? Al-hirsu mana? Oh tadi ini langsung dua nih, al-bukhlu wal hirsu. Greedy dan fear itu hilang oleh infak dan budina atau qanaah, hilangnya oleh dua itu. Sekarang kita masuk kepada yang ke-6. Rasul wal hirsu wal infak. Riya mana ini nih? Hasan. Rasul hasadi yuqta'u bi'itiqadi annal milka lillahi ta'ala. Ketika kita mempunyai penyakit ilwil, ya banyak dalam diri kita ilwil nggak enaknya sama orang, ini akan hilang dengan cara apa? Dengan cara kita mempunyai satu keyakinan bahwa segala sesuatu milik adalah dari Allah. Seperti halnya kita berpuasa mengajarkan itu. Ya kita udah nyiapin ini, nyiapin itu. Pada faktanya misalnya kita harus keluar rumah, akhirnya kita nemu orang yang ngasih tajil gratis kan gitu. Yang kita siapin di rumah nggak kita makan, yang kita makan adalah takjil yang dikasih orang di luar. Ini mengajarkan apa sih? Mengajarkan bahwa setiap milik berasal dari Allah, dan apapun yang sudah Allah tetapkan untuk kita ya akan datang meskipun kita nggak mau. Ada orang yang nggak mau kaya ada, tapi kaya. Ada orang yang ngebet kaya nggak kaya. Ada orang yang nggak mau kaya ada, tapi kaya. Ada orang yang mati-matian pengen kaya nggak kaya. Ada orang yang nggak mau jadi kiai ada, tapi faktanya dia jadi kiai. Lumayan. Hah? Banyak kayak gitu. Nah kita mempunyai satu keyakinan i'tiqad bahwa segala sesuatu yang Allah milikkan untuk kita ini akan kembali pada kita, meskipun kita nggak mau, karena Allah yang menentukan. Akhirnya kita tidak lagi ada al-hirsu dalam diri kita. Nah puasa mengajarkan itu semua. Nah sekarang yang terakhir tentang riya. Yuqta'u bil ikhlas. Riya itu bisa hilang dengan cara apa? Dengan ikhlas. Nah, qala Allah Ta'ala, ini adalah hadis kursi. Kullu hasanatin bi asri amsalha illa sab'ami'ati dha'fin. Setiap kebaikan akan Allah balas dengan 10 kebaikan atau 70 kebaikan, kecuali puasa.
Fa'inahu, karena sesungguhnya puasa itu li untukku, wa ana ajazibi, dan akulah yang akan langsung membayar orang tersebut. Karena puasa itu tanpa gerakan. Meskipun 10 orang, ya 10 orang kita jajarin, kita suruh nyari orang yang puasa, nggak bakal ketemu. Ada orang pura-pura lemes kan, di antara 10 orang itu. Padahal bukan karena puasa, karena tekanan di rumah, lemes. Kalau Mbah Tito ngeludah melulu kelihatan puasa. Kenapa tuh? Ngeludah melulu. Ya karena memang puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan nilai keikhlasan. Nggak ada yang tahu kita puasa ataupun enggak, misalkan kita di rumah sahur, kerja nih, begitu pulang kerja lapar jam 2 misalnya, di waktu istirahat kita lapar, masuk ke warteg, pulang kita ke rumah disiapin buka, istri kita nggak bakal tahu ya. Kalau kita ada nyeleweng istri kita tahu. Iya. Feelingnya kuat. Tapi kalau kita apa di jam 2 kita buka, istri kita nggak bakal tahu. Nggak tahu kenapa. Beda. Beda, karena memang puasa itu hanya untuk Allah. Nggak kering. Wah. Hah? Kalau nyeleweng parfumnya pecabur dengan baunya beda baunya. Tapi bisa aja berapa lemes. Kita rokok ya. Acting. Jadi puasa mengajarkan kita nilai keikhlasan. Nah, kita sekarang masuk lagi ke kitab Sirrul Asrar. Nah, fakuluha, semua penyakit batin ini yubtilu shaum thariqah, akan membatalkan puasa thariqah gitu. Kalau puasa zahir batal oleh makan dan minum dan berhubungan badan batal. Tapi kalau puasa thariqah, ketika ada syahwat, ada ghadab, ada kebanggaan, ketakutan, ketamakan, ada kurang baik sama orang lain, sau'ab ingin dilihat, maka batal puasa thariqahnya. Apa yang batalnya? Pahalanya. Secara syariat dia nggak batal. Yang batal pahalanya, balasannya ya yang batal. Jangan berarti puasa thariqah batal ketika kita besok marah sama anak kita. Cuma gue batal, lu minum aja lah. Karena kalau nggak dijelasin, takutnya berpikir begitu. Percuma kemarin ngaji nggak batal, lu minum aja lah sekalian. Jadi yang batal adalah pahalanya gitu. Secara syariat tetap masih puasa gitu. Nah, pasaumus syariatu, maka ada pun puasa syariat muaqatun apa di waktu-waktu, ada waktunya dari mulai subuh sampai maghrib. Wa shaumut thariqah, ada pun puasa thariqah mu'abbadun fi jami umrihi, itu selama-lamanya di setiap umur yang ada dalam dirinya, Sepanjang umur, sepanjang hayat. Jadi tidak terbatas oleh waktu, selama-lamanya. Artinya keenam ini tidak boleh ada dalam diri kita. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya dahaga dan lapar saja. Kenapa? Karena tidak mempuasakan batinnya, tidak mendapatkan reward dari Allah. Seperti halnya sholat. Sholat itu esensi di mana sih? Di khusyuk. Di khusyuk esensi dari sholat itu kan.
kehadiran hati kita bersama dengan Allah, itu sholat. Fawailul lil alladzina hum an sholatihim sahun. celaka bagi orang-orang yang ketika hatinya sahun. Apa sahun? Fisiknya di masjid, qalbunya di pasar. Fisiknya di masjid, qalbunya sudah berada di rumah. Itu fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang-orang yang sholatnya seperti itu. Jadi esensi sholat apa? Kehadiran hati bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kehadiran apa? Esensi dari puasa apa? Ketika kita mampu mengontrol 7 sifat di dalam diri kita. Ini esensi dari puasa itu tadi. Karena kata Rasulullah SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Padzalika qila, maka demikian tersebut kita diucapkan juga. Kamin shaimin muftirun wa kamin muftirin shaimun. Berapa banyak orang yang terlihat berpuasa, pada hakikatnya dia sedang berbuka. Berapa banyak orang yang pada zahirnya dia berbuka, sebenarnya dia sedang berpuasa. Ketika apa? Mampu mempuasakan itu. Balik. Nah, ayat yaitu yumsiku a'dha'ahu anil athami, yaitu mampu menahan anggota badannya dari asam, dari perbuatan dosa batin. Wa idza innasi bil jawarihi, menghina manusia yang lain. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, inna shauma li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas orang tersebut. Wa qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam salah satu hadis qudsi, yasiru lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Nah, ini ilmu yang bisa kita praktekkan sekarang juga ya. Farhatun indal iftari, berbahagia ketika dia berbuka. Wa farhatun, berbahagia ketika dia melihat jamali, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep kebahagiaan yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW ternyata itu ada dalam puasa. Ketika kita mampu menahan lapar, dahaga selama 14 jam, lalu kita ketemu di maghrib minum, ada rasa kebahagiaan yang kita dapatkan. Artinya begini, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mampu mengontrol nafsu kita. Kebahagiaan hakiki adalah ketika kita mampu mengontrol nafsu kita. Disitulah kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang bersifat temporer, bukan kebahagiaan yang kesenangan. Ketika kita jam 12 lapar banget, minum, senang kita ketemu air, Bang. Saat. Tapi apa? Saat Menyesal ya. nyesal ya. Itu puasa sedang mengajarkan itu. Dan berapa banyak kita melakukan itu dalam kehidupan kita gitu. Harusnya kita nggak marah saat istri kita begini begitu, kita marah. Senang itu melampiaskan, kita punya power sebagai suami. Tapi setelah itu nyesal. Tapi ketika kita mampu menahan, kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan sejati adalah ketika dimana kita mampu menahan. Ya, sekali lagi, ketika kita mampu menahan, disitulah nilai kebahagiaan kita. Ya, jadi buat kehidupan kita amat sangat penting. Jadi kebahagiaan itu ternyata lahir dari jago kita menahan. Bahkan kunci kesuksesan itu bukan ada pada pintar, bukan ada pada ulet, bukan.
Kunci kesuksesan itu seseorang jago menahan kesakitan yang dia rasakan. Kunci kesuksesan itu ya lahir dari orang yang jago menahan kesakitan. Kita contoh bisa Cristiano Ronaldo, dengan uang yang dia miliki, popularitas yang dia miliki, dia tetap berlatih seperti biasa, makan teratur, terjaga. Makanya di usia beliau yang sudah tidak muda lagi dibandingkan rekan-rekan setimnya, dia tetap dipergunakan untuk main ketika pemenahan. Sama halnya ketika kita belajar spiritual, nanti kita akan dihadapi oleh hal-hal yang indah, Pak. Banyak orang datang ke kita, minta nasihat, air, ya, dengan menawarkan berbagai macam fasilitas. Tapi kita menahan untuk tidak tergoda. Dengan apa? Dengan tawaran-tawaran yang mereka lakukan kepada kita. Kita mampu menahan untuk terus berjalan. Disitulah nilai kesuksesan kita. Karena kita sadar belum waktunya, belum saatnya. Ketika kita memaksa diri kita untuk melakukan ini, melakukan itu, pada belum waktu, belum saatnya, tunggu kehancuran. Belum nikah gitu. Biasanya banyak dialami oleh orang-orang pejalan. Iya, iya. Si Abah itu, si Abah. Bukan saya, Pak. boleh minta air sama Abah Dito. Lagi banjir banyak kayaknya. Banyak serigala itu. Jadi pandai-pandailah menahan. Kepompong bisa jadi ular, keburung bisa jadi kupu-kupu. Kenapa? Karena pandai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemuliaan yang luar biasa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifatkan dalam Quran Raufur Rahim. Apa Raufur Rahim? Mampu menjaga kesakitan yang Rasulullah alami. Luar biasa. Tidak dipublish. Tidak dipublish. Dan tidak diminta saat ini juga. Beda dengan nabi-nabi yang lain kan. Nabi Nuh udah nggak kuat, ya Allah ajar udah nggak kuat. Selesai. Nabi Musa juga sama kan. Semua nabi-nabi doa mustajabnya sudah digunakan di dalam dunia. Rasulullah enggak ditahan sama Rasulullah. Jadi syafaat Akhirnya menjadi satu syafaat. Amin. Raufur Rahim juga. Jadi konsep kebahagiaan yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah ketika kita mampu menahan kesakitan yang dialami kita ketika kita berjalan dalam ranah spiritual. Karena mustahil ketika kita berjalan dalam ranah spiritual kita nggak diuji oleh kesakitan, mustahil. Kita kan bukan sedang ikut ajang Indonesia Idol. Itu. Ya. Bukan sedang ikut ajang itu. Maka kalau ngaji di sini, ketika kita mendapatkan pemahaman, saya langsung diuji. Biasanya begitu kan? Iya, iya. Ngalami nggak teman-teman? Baru dapat langsung diuji, dapat tuh. Ya begitu. Agar kita tumbuh terus. Nah ketika diuji kita kabur. Akhirnya jadi apa? Bantet gitu. Bantet itu dalam artian ke atas nggak jadi, ke bawah nggak jadi. Akaran. Ngambang. Kalau kau pujukan kan itu akaran. Oke. Sudah. Ya, pandai-pandailah untuk menahan. Karena keakaran. Nah, qala ahlus syariat, berkata sebagian ahlus syariat, al-muradu minal iftari al-aqlu inda ghurubi syamsi. Yang dimaksud dengan berbuka puasa menurut ahli syariat adalah makan ketika ghurubi syamsi, matahari terbenam. Wa min ru'yatul hilali fil lailatil 'aid. Terbebaskan dari bulan Ramadan ketika apa? Ketika dia melihat hilal di malam
Lailatul Aid, Takbiran lah. malam takbiran. Nah, waqala ahlu thariqah, berkata para ahlu thariqah, al-iftaru inda dukhulil jannah. Kami berbuka saat apa? Saat kita masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan ini dalam kehidupannya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berkata kepada istrinya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, "Qad wa'ala waqtarah." Beliau berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, sekarang sudah tidak ada lagi waktu untuk istirahat. Setelah ini dan seterusnya kita akan terus berpuasa." Dan terbukti Rasulullah SAW ketika mendapatkan mandat menjadi nabi dan rasul itu tidak pernah berbuka, artinya tidak pernah bersenang-senang, terlibat terus dalam kehidupan, terlibat terus dalam kemanusiaan untuk menyebarkan kalimat tauhid. Tidak pernah ada satupun cerita Rasulullah bersenang-senang Atau santai-santai. santai. Me time nggak punya dia. Meskipun me time itu ditujukan untuk mencontohkan. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman berada dalam spiritual awakening, setelah itu bukan untuk ngopi, bukan untuk apa, bukan untuk senang-senang. Teman-teman harus terlibat aktif dalam kehidupan manusia banyak dan kehidupannya, melihat tantangan. Kita harus terlibat di situ. Seperti halnya Rasulullah SAW mencontohkan dan ini dicontohkan juga pada para sahabat. Ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan kalimat Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Mengeluarkan seluruh apa yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar, tidak ada yang tersisa kecuali dalam hatinya hanya Allah dan Rasulullah. Tidak ada waktu istirahat yang dilakukan oleh para sahabat. Ngobrol sampai tengah malam bisa gitu ya. Wah, abah aja. Abah kan. Tapi kan ngobrolnya beliau sedang mendiskusikan tentang keumatan. Wih, luar biasa. Bagaimana umat sekarang harus gitu. Awakening. Bagus bangun. Jadi kalau bahasa Jamal tadi pikir risolnya adalah pikir risol umat. Sebenarnya nggak wahid itu pikir risol keumatan. Itu dilakukan oleh para sahabat dan ini ditularkan kepada siapa? Kepada tabi'in. Ditularkan lagi kepada tabi'in. Sehingga gelora semangat ini tidak pernah padam. Sampai kepada siapa? Sampai kepada guru-guru kita semua. Kita lihat misalnya Allahu yarham Mbah Maimun Zubair. Di usia beliau sudah sepuh seperti itu. Iya. Masih dipergunakan oleh siapa? Oleh negara untuk mendamaikan. Kita lihat misalnya Allah yarham Gus Dur tidak bisa melihat, tapi tetap ya berkontribusi untuk kepentingan umat banyak. Jadi usia tua adalah usia memanen untuk apa? Kepentingan umat banyak. Teman-teman bisa Pak Prabowo udah sepuh kan 70 berapa gitu misalnya, tapi tetap digunakan untuk negara. Nah itu yang diinginkan oleh Islam sebenarnya. Bukan di hari tua kita hanya sibuk baca Quran, tasbih, jadi marbot, bukan itu. Bukan tentang itu. Itu bisa kita lakukan saat ini masalahnya. Baca Quran bisa nggak saat ini? Bisa. Zikir bisa nggak? Bisa kan? Jadi bukan itu tujuan kita untuk di hari tua kita, bukan. Di hari tua justru kita banyak manfaatnya, semakin tua semakin bersantan gitu. Banyak tajinya. Banyak taji. Bukan makin tua makin melehoi, makin berjadi-jadi. Banyak nilai manfaat yang kita sebarkan untuk umat. Nah ini tugas kita bareng-bareng. Kita duduk di MK nanti ke depan itu untuk kemanusiaan. Jadi dua, ketauhidan dan kemanusiaan. Itu
Itu dua poin utama tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Isinya kemanusiaan. Catat ya. Benar. agak Tujuan NK. bikin banner karena saya misinya itu diantaranya Ya ketika kita fakoh pun Mbak, fakoh nih kita, tapi kita terlibat aktif dalam kehidupan keumatan. Fakohnya kita tuh sebentar. Bentar Pak. udah nggak terasa lagi malah Gak lama gitu ya. Soalnya belum ada yang nganterin ke rumah itu kan. HP-nya Iya dia. Oh iya benar. Karena dia ya Allah. Pakukan saya ya Allah. Lanjut aja Tan. Dan Nah wa farhatun inda ruyati zamali. Nah kebahagiaan ketika kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya hakikat batinnya, sir dan sir. Setelah ini kita jelaskan tentang fuad dan sir. Qala harus syariah. Ini udah ya, udah udah. Wa qala al-tariqah al-ibtaru inda dukhulil jannah bil akli mimma fiha minan naimi, dengan cara makan terhadap apa yang sudah Allah hamparkan berupa kenikmatan. Wa farhatun inda ru'yah, dan berbahagia ketika melihat Allah. Jadi yang pernah saya jelaskan bahwa ada dua tipikal orang masuk ke dalam surga, ahlul muqarrabin dan ahlul abrar. Sampai itu ahlul abrar, orang yang baik, orang yang baik. To'in itu ahli ta'at. Ketika dia masuk surga yang dicari bidadari. Bidadari. Saking udah nggak kuat ya, lama. Lama menduda. Gak kuat gitu kan. Begitu masuk bidadari, malah bidadari. ya Allah. Haji Mumbung. Nah teman-teman semua, ya jangan sampai terjebak oleh sebuah kesadaran begini yang banyak ramai tentang begini. Surga itu di sini. Iya. Surga tidak ada di sana. Waduh. Banyak yang gitu. Banyak. Itu berbahaya. Kenapa Al-Quran mengakomodir tentang surga di sana, ada bidadari, ada makanan, ada minuman, buah-buahan. Islam itu agama yang sangat logis. Kita tidak bisa membohongi kebutuhan secara zahir itu tadi gitu. Makanya ada disediakan di sana. Bagi siapa? Orang-orang yang masih dalam peringkat zahir gitu loh. Nah, banyak orang-orang yang terjebak oleh perkataan-perkataan manis. Surga ini di sini, bukan di. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan al-jannatu jannatan. Surga itu ada dua. Jannatu fid dunya wa jannatu fil akhirah. Surga itu ada dua. Surga di sini, surga di. Karena siapa yang tidak merasakan surga di sini, dia tidak akan merasakan surga di. Orang yang ahli surga sudah nampak dalam karakteristiknya selama di dalam dunia. Tenang, nggak ada kan ahli surga yang rusak dulu. Kemana mas? Nggak ada. Tenang. Di surga ada nggak marah-marah? Kurang supply gitu. Ya sama orang yang nanti masuk ke surga pun di alam dunia itu terlihat tenang, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan perhitungan. Itu ahli surga yang sudah nampak karakteristiknya di dalam dunia. Maka Tuhan saya kan sudah membagi ini, sudah selesai sebetulnya. Kan banyak yang sekarang belajar kesadaran saya itu sotoy, menafikan surga di sana. Bahaya ini. Akhirnya berbicara apa konsep reinkarnasi. Oh iya. Kita semua harus melepaskan. Kalau tidak kita akan hidup lagi. Yo. Berarti jatah ruh yang Allah persediakan itu terbatas. Dan pada akhirnya nanti tidak ada hari akhir. Maka copotlah keimanan kita tuh.
percaya kepada hari akhir. Akhirnya Tuhan juga nggak ada, yang ada semesta. Bahaya nggak? Bahaya. Nah ini harus saya katakan meskipun pedas. Mungkin teman-teman ya ada yang berpaham ke sana. Ada yang berpaham ke sana. Konsep tauhid yang dimiliki umat Islam adalah konsep yang memegang teguh ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kaum Quraisy itu diajak mengimani Islam adalah mengimani ayat Rasulullah SAW. Konsep ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi bagi siapapun yang ketika ingin berbicara kesadaran tapi tanpa memasukkan unsur agama Islam, silahkan copot itu semua unsur keislaman. Berbicara kesadaran, ya udah kesadaran aja. Jangan sampai bawa-bawa, karena Islam itu sudah final gitu dengan konsep ini. Adanya hari akhir, adanya hari perhitungan. Nah ketika kita belajar kesadaran, ya kita menghadirkan suasana hari akhir, suasana pembalasan itu saat ini, tanpa menihilkan suasana di sana gitu. Afterlife. Nah ini banyak yang terjerumus saat ini ketika berbicara kesadaran, akhirnya meninggalkan agamanya sendiri. Dan ini masif masalahnya. Iya. Masif. Dan ini diamini oleh orang-orang yang tidak punya basic syariat. Emang kedengaran itu indah, mewah kedengarannya. Ini kedengaran itu mewah. Apalagi orang-orang yang awam, iya aja mas. Bahaya. Ada konsep konsep ketuhanan pun hilang. Bias. Ada semesta, kan ngomong semesta. Seluruh semesta berbahagia. Itu jikirnya lagi. Semesta berbahagia. Makanya ketika kita belajar tasawuf, ya, puncak tertinggi kita usul adalah usul ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami, beliau seorang sufi besar, melahirkan berbagai macam keilmuan, muridnya banyak. Kata beliau, ketika aku berjalan tasawuf seperti ini, yang aku ingin cuma satu, menjadi debu di kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sekarang mulai dihilangkan, tidak lagi menggunakan Rasulullah sebagai perantara kita. Akhirnya ada guru batin dalam diri kita. Enggak sembuh. Kita belajar fisika aja, coba nggak ada gurunya, pusing nggak pala? Pusing bang. Coba tuh pakai lagu nih belajar fisika. Coba belajar ya. Oh saya udah lalu nih. Coba belajar fisika pakai ilmu lalu nih, bisa nggak? Pecah pala tuan. Ini banyak kayak gitu-gitu loh sekarang itu. Bahaya ini. Ada umat jauh dengan Rasulullah SAW. Ini sebenarnya ketika kita berbicara Islam, ini sudah final, sudah komplit, sudah sempurna. Tinggal kemasannya yang ingin kita rombak saat ini. Tentang Rasulullah SAW, kita memahami di sana kan, di Madinah, tidak hadir saat ini. Ini yang ingin kita rombak. Bahwa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Hadir semua. Kita bisa duduk bareng, bisa mengerti satu sama lain. Ya karena Rasulullah. Artinya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita saat ini, bukan di sana. Ini yang ingin kita rombak, tentang Allah berada di sana. Allah hadir saat ini di tengah-tengah kita. Ada asma'nya yang mengikat diri kita. Asma apa? Al-Jami, yang maha memudahkan. Ya, jadi berbahaya ketika kita berbicara kesadaran tanpa menggunakan syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak marah, ya, marah. Akhirnya kita mencampur adukan dari berbagai macam agama-agama, kan? Comot-comot.
Emang indah itu bah, kayak gitu-gitu indah. Saya pernah lama bergelut di situ. Masalahnya saya pernah lama bergelut, ketemu guru saya panas itu dindas-ndasin bah. Emang kamu siapa? Lebih pintar daripada Imam Syafi'i? Emang kamu siapa lebih pintar dari Imam Ghazali? Saya gitu-gitu. Ini ya maaf. Tanya istri saya. Kalau saya jikir nggak pakai tasbih. Hakikat langsung tahu. Gini jikir itu gini. Gimana ya Mas? Terus saya istri saya. Jadi ketika teman-teman berkecimpung di situ, saya tuh udah kering. Udah kering masalahnya. Itu jangan dilakukan lagi. Nanti teman-teman malu sendiri masalahnya. Nah, naonan. Saya kalau lihat foto-foto saya dulu geli sendiri. Fotonya bukan. Itu tanya istri saya. Kalau bener tanya istri saya. Takutnya dikirain bohong kan saya. Malu istrinya malu. Kalau ketemu tempat-tempat yang sakral. Itu ngapain? Bener, tanyain, saya nggak bohong. Di Batu Tulis kali ya sering kali. Dan kompas gali. Kita lanjutkan ya. Ae inda liqa'illahi yaumal qiyamah. Ru'yah di sini maksudnya bertemu dengan Allah fi yaumil qiyamah. Jadi di sini kita bisa ketemu Allah bisa. Nanti di yaumil qiyamah pandangan kita semakin dalam. Bahkan kata dulu saya, kalau kita nggak ketemu Allah di sini, di sana pun nggak ketemu Allah. Artinya apa? Fana ufillah, karam bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bin nazari sirri mu'ayanah. Nah, bin nazari dengan melihat sir. Sir itu apa sih? Sir itu subconscious mind. Jadi ketika kita berbicara sir itu kan sering abstrak. Apa sih itu sir? Sir itu adalah subconscious mind yang menggerakkan kehidupan kita. Kayak gini, Oki, Pisek, Abah Haji, Abah Tito datang ke sini itu pasti mempunyai subconscious mind yang berbeda-beda. Ada yang dituju, ada yang menjadi tujuan kita itu apa, sehingga kita menggerakkan diri kita ke sini gitu. Banyak, ada yang menghindari masalah di rumah kan. Ngaji aja daripada di rumah kebanjiran. Saya domain saya lagi dong. Nyari tajil ya. Jadi tajil. Liwat Kemarin ngaji di Dewan Roja makanannya enak. Di rumah begitu. Aku ngaji dulu ya. Itu masuk. ada liwat pakai pete di sini mah. Itu subconscious mind yang mendrive kita melakukan sesuatu menjadi satu gerak kesadaran kita. Itu sir. Ketika manusia tenggelam dalam fana ufillah, maka subconscious mind-nya adalah baqa'u billah. Dia menjadi billah, terus menerus terhubung dengan Allah. Datang ke sini karena Allah, pulang karena Allah, diam karena Allah, semuanya karena Allah. Jadi dirinya dibalut oleh billah, lapisan Allah. Jadi muhitun billah, terbungkus oleh Allah. Karena sudah menjadi subconscious mind. Melihat orang bukan lagi karena fisiknya, bukan karena lagi dia punya apa, tapi karena Allah. Dia mencintai istri karena Allah, membesarkan anak karena Allah. Jadi sir atau subconscious mind-nya sudah terendam dalam balutan Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu sir buat Allah, celupan Allah, ada kan? Sibbat Allah. Subconscious mind, sirnya sudah terendam dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa amma shaumul haqiqah, yang lebih dalam lagi, wa amma shaumul haqiqah, bahwa imsakul fuadu an mahabbati ma siwallahi ta'ala. Ini lebih dalam dari syirik, dari fuad namanya, fuad. Tingkatan dalam. Jadi imsak, menahan fuadnya dari mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sirnya sudah terendam oleh Allah, sehingga ketika dia melihat segala sesuatu yang nampak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dia dengar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya ketika kalbu kita terendam oleh duit, ya, maka segala sesuatu akan diukur oleh duit. Ya kan, kita memahami fana bako kan bingung nih. Sebenarnya kita fana bako dalam duit, kan? Segala sesuatu diukur oleh duit. Artinya kita fana karam dalam duit. Mabok duit. Kalau orang mabok duit, bangun tidur yang diingat, mau tidur yang diingat, dimimpiin, mimpi duit. Ngelihat orang ngelihat, itu artinya fana fi duit. Kalau orang fana fillah, maka segala sesuatu yang dilihat itu Allah gitu. Pertimbangannya adalah pertimbangan Allah. Secara gampang gitu aja, daripada dipusing-pusingin. Akhirnya kita mempunyai paham kulul, ittihad. Ya itu gampang aja. Oh, duit. Kalau kita kita tenggelam oleh duit, maka kita melihat semua itu dengan duit. Materialistis. Nyoblos presiden karena duit 50.000. Nerima menantu karena duit. Karena duit. Masukin anak sekolah ke tempat yang bagus, akhirnya nanti ujungnya duit. Tapi kalau kita fana fillah, faqabillah, pertimbangannya adalah Allah semua. Dari menantu dilihat dulu agamanya bagus kan? Oh bagus, pertimbangannya Allah kan? Dimasukin sekolah, ini nanti ngajarin tauhidnya, ngajarin ini akhlak segala macam. Pertimbangannya juga Allah. Menikah juga pertimbangannya Allah. Itu yang dinamakan dengan puasa haqiqah, menahan diri kita untuk tidak keluar dari frame-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imsaku sirri an mahabbati musyahadati ghairillahi, menahan sir kita, subconscious mind kita dari mencintai segala sesuatu selain Allah, dan musyahadah kita hanya untuk Allah. Jadi sudah menjadi gerak kesadaran kita bilang. Maka orang yang ini dinamakan dengan al-arif billah, al-alim, al-alamah, yaitu tentang zohir. Ya, al-alim, al-alamah, dia paham terhadap ilmu zohir. Kalau dia paham juga terhadap makna-makna batin, dinamakan dengan al-arif billah. Misalnya kita sambut Kiai Haji Al-Muharram Isep Riyadi, al-alim, al-alam, al-arif billah. Zohir batinnya sudah penuh dengan ilmu itu. Nah, jadi al-alim, al-alamah, al-arif billah, itu gelar tertinggi. Susah, nggak ada fakultasnya itu, nggak ada kuliahannya. Pengen al-arif billah itu nggak ada. Fakultasnya kehidupan. Ya fakultasnya kehidupan. Misalnya abang dia konsep bagaimana saya menciptakan al-arif billah di sekolah, kan nggak bakal jadi. Karena memang tidak ada sekolah formalnya. Sekolah formal, sekolahnya itu adalah kehidupan itu sendiri. Allah yang langsung menguji melalui takdir-takdir. Ketika kita mampu bersahabat dengan takdir, menari berselaras dengan takdir, nah itu orang kayak gitu dinamakan dengan al-arif billah. Kama qala Allah Ta'ala fil hadis qudsi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam satu hadis qudsi.
Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sir dan aku adalah sirnya. Artinya apa teman-teman semua? Nanti insya Allah hadis ini akan dibahas lebih dalam lagi. Cuma sekarang bahas tipis-tipis dulu bahwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan 99 asma-Nya itu di dalam diri kita, mengejawantah melalui kehidupan. Ya, 99 asma-Nya di dalam diri kita, mengejawantah dalam kehidupan. Jadi tajalli yang paling komplit adalah manusia. Jadi majelah itu tempat tajalli Allah yang paling komplit adalah manusia itu sendiri. Maksudnya dibandingkan dengan makhluk lain. Bahkan ada dalam satu riwayat juga tidak muat menampung asmaku, dunia ini gak bakal muat. Yang mampu muat adalah qalbul mu'minin. Ada hadis seperti lagi qalbul mu'minin, yang mampu menahan, menyerap seluruh asma-asmanya adalah manusia itu sendiri. Dan dari sini kita akhirnya merasakan apa? Bahwa manusia itu adalah makhluk super yang Allah ciptakan untuk sesuatu yang lain gitu loh. Akhirnya kita mencintai kemanusiaan itu sendiri. Dan dari sini lahir apa? Ilmu berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, kenapa tagline kita dua kan, kemanusiaan dan ketuhanan? Karena memang ketika kita mencintai kemanusiaan, saat bersamaan kita sedang mencintai ketuhanan. Oh iya, karena kita ini sesuatu yang paling Allah muliakan adalah kemanusiaan. Ketika kita mencintai kemanusiaan, kita sedang mencintai sesuatu yang paling Allah cintai. Jadi cintailah sesuatu yang dicintai oleh kekasihmu, maka kekasihmu akan mencintaimu. Nah, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah kemanusiaan itu sendiri. Ketika kita menghargai, mencintai kemanusiaan, maka kita sedang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini konsep yang sudah dibawa sejak zaman dulu kala oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang banyak masuk Islam pertama-tama kali kepada Rasulullah adalah siapa? Budak-budak. Kenapa yang ditawarkan oleh Rasul nilai-nilai egaliter, persamaan kemerdekaan. Jadi konsep Pancasila itu sudah ditawarkan oleh Rasulullah. Iya, keadilan sosial bagi seluruh umat Islam ibadah seperti itu sudah ditawarkan. Jadi bukan satu hal baru, nilai kemanusiaan itu sudah ditawarkan oleh Rasulullah. Nah, saat ini banyak yang sudah mulai lupa terhadap konsep kemanusiaan itu tadi, karena banyak yang lupa. Ada satu orang yang mempunyai derajat tinggi dibanding orang lain, itu sudah mencintai nilai kemanusiaan. Islam nggak mengenal itu. Islam mengenal nilai egaliter. Jadi kita lawan bukan orang-orangnya, tapi nilai-nilai prinsip yang mereka tanamkan gitu. Karena bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri. Nah, ini yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasirru min nurillahi ta'ala. Dan sir itu adalah bagian dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yamilu ila ghairillahi ta'ala. Dan tidak ada yang mampu mendefinisikan tentang sir ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa lahu min siwahu mahbubun wa marghubun wa matlubun fid dunya wal akhirah. Dan pada akhirnya tidak ada yang dia cari yaitu oleh manusia siwahu kecuali Allah, mahbubun yang dicintai kecuali Allah, wa marghubun yang dia harapkan kecuali Allah, wa matlubun yang dia cari adalah Allah di dunia wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Nah, faiza waqa'at, maka apabila nempel fihi di dalam dirinya mahabbatun ghairillahi, ada kecintaan kepada sesuatu selain Allah.
ada satu entitas yang merdeka, yang terpisah dari Allah, maka apa? Pas ada saumul haqiqah, puasa hakikatnya batal. Jadi ya, orang-orang khawasul khawas puasanya itu begini, 1 detik saja aku melupakan Allah, faqad kafar, di situ aku sudah kafir. Jadi 1 detik saja, helaan napas saja aku lupa, terpisah dari Allah, saat itulah aku kafir. Jadi semakin kita tinggi ilmunya tentang Allah, maka nilai maksiat itu semakin tinggi juga. Bagi kita maksiat itu kan apa? Zina, nyolong, kan gitu, gibah, berbohong, itu maksiat-maksiat kita kan. Tapi bagi khawasul khawas, maksiat itu bukan lagi tentang itu, kan itu sudah beres. Tapi tentang apa? Melupakan kebersamaan dengan Allah, mencintai sesuatu selain Allah. Berat. Berat. Abot ini abot. Abot. Falahu qada'u shaumuhu, maka baginya dia harus mengqadha puasa. Dengan apa? Dengan al-inabah. Ya, falahu qada'u shaumuhu, maka dia harus mengqadha puasa dengan apa? Dengan al-inabah, kembali secepatnya kepada Allah. Nah, bahwa ayarji'a ilallahi ta'ala wa liqa'ihi, yaitu dia harus kembali kepada Allah dan segera mungkin harus menemui Allah. Nah, ini sering dijelaskan dalam hadis-hadis qudsi sebenarnya, tentang misalnya cerita Nabi Allah Daud alaihissalam yang punya kuda yang banyak. Satu waktu sholat kelupaan gara-gara ngurusin kudanya yang indah. Tegurnya gimana tuh tegurnya? Dimatiin semuanya dia. Wah, bunuh. Nabi Allah Ibrahim ketika melihat Nabi Ismail gimana? Terkesima kan? Terhijab oleh, tidak tembus kepada Allah. Kata Allah, bunuh anak. Jadi proses kurban kan? Jadi ketika orang sudah mencapai level haqiqah, ya, jadi Allah itu jadi maha pencemburu, tidak bisa melihat kekasihnya mencintai yang lain. Begitupun Nabi Allah Nuh alaihissalam, pengen banget nih anaknya bernama Kanan dan istrinya untuk masuk ke dalam Perahu. Yang terjadi apa? Nolak. Kesendirian kan? Jadi gini, puncak haqiqah adalah kesendirian. Kesendirian. Puncak haqiqah adalah kesendirian. Kita bahas misalnya Al-Halaj, matinya dia apa? Dilemparin, disalib, dan ada di Al-Halaj apa sesi dijenar, gitu ya, matinya kesen. Jadi teman-teman semua ketika kita berjalan terus, ya kita menjadi anti mainstream pada akhirnya. Saat semua dunia mengatakan 1 ditambah 1 4, kita tetap kekeh 1 ditambah 1 adalah 2. Meskipun seluruh dunia mengatakan 1 ditambah 1 adalah 4, tetap kita berpatokan 1 ditambah 1 bil ilmi dengan ilmu itu adalah 2. Artinya kita tetap mempertahankan kebenaran itu. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Gus Dur. Banyak yang menghujat ke Gus Dur, dikatain kafir lah, dikatain murtad lah, dikatain apa lagi? Buta mata, buta hati. Tapi apa yang dilakukan Gus Dur? Tetap berjalan. Tapi pada akhirnya ketika Gus Dur wafat tiada, baru dia oh benar Gus Dur ngomong gini, ngomong seperti. Jadi artinya gitu, hakikat itu untuk apa? Untuk mendobrak kemapanan yang sudah ada.
Hakikat itu yang kita terima pada akhirnya akan mendobrak kemapanan yang sudah ada, yang berseberangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, didobrak sama kita. Kita tidak lagi takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Teratas. Seperti misalnya Cak Nurholis Majid, itu gimana kurang anti mainstreamnya saat itu pemikiran. Tapi ketika beliau meyakini ini benar, ya udah, meskipun sendirian gitu. Nah, bisa nggak kita, saya udah hakikat, tapi masih berpikiran mainstream, masih berpikiran awam, masih ingin selamat, artinya Anda bukan hakikat, masih tipu-tipu. Kamu ambil risiko, mendobrak keluar, mengatakan sebuah kebenaran. Seperti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemapanan jahiliyah saat itu, strata sosial dibangun sedemikian rupa oleh para taipan Quraisy. Rasulullah menawarkan konsep persamaan. Akhirnya apa yang Rasulullah dimusuhin? Sebelumnya dikasih gelar apa? Al-Amin. Jadi yang lucunya gini, setelah Rasulullah SAW mendeklarasikan keimanannya, mendeklarasikan kalimat tauhid, banyak yang menentang Rasulullah, tapi pada saat bersamaan masih banyak yang nitip barangnya kepada Rasulullah. Artinya mereka percaya Rasulullah itu benar gitu. Yang menahan itu apa? Egonya, kebohongannya, gengsinya itu nggak mau tersaingi. Makanya dengan puasa ini harus dibantai itu. Ini kalau tujuh-tujuhnya ada dalam diri kita, kafir jatuhnya gitu. Nah, hakikat itu menawarkan konsep seperti itu. Jadi kita menjadi manusia yang otentik. Bukan malas-malasan di rumah megang tasbih doang. Itu mah awal-awal perjalanan aja. Teman-teman setelah itu dan seterusnya nanti yang bergelut dalam masyarakat. Wajah haja saum, dan balasan dari puasa ini adalah liqa Allah Ta'ala fil akhirah, dipertemukan dengan Allah di akhirat. Jadi puasa ternyata mempunyai dampak yang amat-amat luar biasa. Ya tadi konsepnya sudah paham ya, puasa syariat menahan makan, minum, dan hubungan badan. Naik level nih, yang kita tahan apa? Mata, pendengaran dan lisan. Naik level lagi, yang kita tahan tuh pikiran, dan perasaan. Naik level lagi, yang kita tahan apa? Kesadaran. Terus menerus bersama dengan Allah. La'alakum tattaqun, ini puncaknya agar kalian bertakwa. Di dalam setiap kondisi apapun kalian hadir bersama dengan Allah. Hudurul qalbi ma'allah zahiran wa batinan. Hadir bersama dengan Allah zahir dan batin. Artinya tidak terlepas. Itu dinamakan dengan tauhid. Yang tauhid itu tidak terlepas dengan Allah. Yang mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita sudah jam berapa 11. Kalau ngopi mah mesti siang jam segini kalau ngopi. Kalau ngopi jam segini masih siang. Baru buka 5 ada, kalau jam segini baru buka 5. Pindah room. Ya balikin ke sini Sam. Pengen lihat yang ngaji. Kalau ada yang bertanya monggo silakan. Mandi. Masih.